بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على اللهم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita membaca salawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kita teruskan kajian kita dalam tafsir surat Al-Baqarah. Pertemuan yang lalu kita membicarakan bagaimana Allah telah mengutus silih berganti para rasul ke tengah-tengah Bani Israel sebagai salah satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Juga kemudian kita bicarakan pada pertemuan yang lalu bahwa Bani Israel mereka hanya mendahulukan hawa nafsu mereka di atas segala sesuatu. Mereka jadikan termometer kebenaran, ukuran kebenaran atau kebatilan itu hanya yang sesuai dengan kehendak mereka dan yang mereka inginkan. Sehingga apabila Rasul datang membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, pada minggu yang lalu kita baca fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka kalian bohongi dan sebagian dari mereka kalian bunuh. Kemudian kita bicarakan mengenai bahaya mengikuti hawa nafsu dalam Al-Quran. Malam ini masih bersama mereka Bani Israel, dan masih Allah menampakkan kepada kita bagaimana perangai-perangai jelek Bani Israel.
cara-cara licik mereka menolak kebenaran, bukan karena kebenaran kurang argumen, bukan karena kebenaran kurang gamblang dan jelas, tetapi karena kebenaran itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ayat yang kita baca malam ini, Allah masih menceritakan bagaimana ungkapan dan sikap mereka terhadap seruan al-haq, terhadap ajakan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allah berfirman, wa qalu qulubuna ghulf. Mereka orang-orang Yahudi, mereka berkata hati kita ghulf. Ada dua arti dalam kalimat ghulf karena ada dua bacaan. Ada ghulfun lamnya sukun, ada ghulufun lamnya pakai dhammah. Sehingga memiliki dua arti. Wa qalu qulubuna ghulf. Apabila qulubuna ghulfun artinya hati kita ada tutupan, tertutup, terkunci. Al-ghulf min al-ghilaf wa huwa al-ghita. Hati kita tertutup ya Muhammad, enggak ada lagi tempat untuk menerima ungkapanmu. Udah penuh, hati kita enggak bisa lagi menerima sesuatu. Enggak ada tempat untuk mendengarkan kebenaran yang engkau seru. Ini seperti ayat lain ketika Allah membicarakan dalam surat Fussilat atau Hamim Sajdah ayat 5. Ketika sering orang-orang kufar, orang-orang Yahud juga selalu menggunakan bahwa hati mereka ini sudah tidak mampu dan tidak bisa diisi sesuatu. Allah berfirman, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Hati kami fi akinna fi ghita, sudah tertutup, ada tutupan, ada hijab sehingga tidak mampu mendengarkan. Bahkan mereka meneruskan wa fi adhanina waqrun, telinga-telinga kami pun ada yang menyumpal, menutup sehingga enggak mampu mendengarkan dan enggak bisa mendengarkan apa yang engkau bawa. Wa bainana wa bainaka hijab, antara kami dan kamu wahai Muhammad banyak hijab, tutupan demi tutupan, sehingga kami tidak mampu mau mendengarkan, mau melihat, bahkan mau menerima atau memasukkan dalam hati kita. Kecongkaan semacam ini pernah kita kaji entah berapa tahun yang lalu ketika kita mengkaji surat Nuh, bagaimana dakwah Nabi Nuh. Setiap beliau berdakwah, kaumnya meletakkan tangannya di telinga mereka supaya enggak mendengarkan seruan Nabi Nuh. Enggak cukup itu, wastaghshaw thiyabahum, mereka menutup wajah mereka dengan baju mereka supaya enggak melihat wajah Nabi Nuh. Wa asarru wastakbaru istikbara, karena mereka congkak. Wa qalu qulubuna ghulf, hati kami penuh, hati kami tertutup. Atau dibaca wa qalu qulubuna ghulufun, dan kedua-duanya apabila dibaca apapun memiliki kedua arti dan kedua-duanya memang itu ungkapan Bani Israel. Kalau dibaca ghulufun artinya ay Muhammad, hati kita ini wadah dan penuh dengan ilmu, tidak lagi perlu kita mendengarkan apa yang kamu bawa. Kami telah memahami Taurat, memahami ilmu-ilmu terdahulu, dan semua itu enggak pernah menyebutkan sesuatu pun mengenai kebenaran yang kau bawa. Qalu qulubuna ghulf. Kalimat qulubuna ghulfun ini dalam Al-Quran cuma disebut 2 kali oleh Allah. Satu dalam surat ini dan satunya lagi dalam surat Nisa ayat 155. Ketika Allah menyebutkan wa qauluhum qulubuna ghulf bal taba Allahu 'alaiha. Mereka selalu mengatakan hati kita tertutup. Sebenarnya Allah yang menstempel hati mereka, dan sehingga mereka enggak mampu mendengarkan kebenaran karena kekufuran mereka. Wa qalu qulubuna ghulf.
Apapun, dan kedua-duanya iya, hati mereka mengatakan hati kami penuh dengan ilmu, enggak butuh lagi dengan ilmu yang kamu bawa. Penuh dengan petunjuk, tidak memerlukan petunjuk yang engkau bawa. Kan mereka selalu menamakan dirinya Sya'bullahil Mukhtar, hamba-hamba pilihan Allah. Sampai hari ini mereka menyebutkan bahwa selain bangsa Yahudi adalah hayawan bertopeng manusia Allah ciptakan untuk kami injak-injak. Sampai hari ini prinsip yang memegang. Karena itu perjanjian model apapun dengan mereka tidak pernah akan mengiyakan perjanjian itu, karena mereka menganggap selain mereka nggak level dan bukan manusia. Karena Allah pernah menyebutkan dan pernah kita bahas mungkin ketika Allah menyebutkan bahwa sebagian dari Bani Israel ini masih ada yang menjaga amanat. Kalau kamu berikan uang banyak pun mereka kembalikan. Maaf, kalau kamu titipkan uang berapa banyak pun mereka masih mengembalikan, menjaga. Ada sebagian mereka tidak lagi, kamu titipkan 1 dinar pun kalau kamu nuntut hakmu nggak diberikan, karena mereka menganggap laisna fil ummiyina sabil. Selain bangsa Yahud, mereka adalah ummi yang tidak perlu kita hargai dan perlu kita hormati. Harta mereka halal, darah mereka halal, kehormatan mereka halal. Wa minhum man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhum bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisna fil ummiyina sabil. Wa qalu qulubuna ghulf. Ini satu sifat keji lagi yang Allah sebutkan kepada kita mengenai kekejian Bani Israel. Kalau ayat yang sebelumnya karena mereka mengikuti hawa nafsu sehingga mereka tentukan kebenaran atau tidak itu adalah sesuai keinginan mereka. Apabila orang mengikuti hawa nafsunya, sudah dijadikan termometer dan tolak ukur hak dan batil hanya sesuai kepentingan pribadinya, maka orang tersebut akan muncul kecongkaannya ketika dihadapkan kepada kebenaran. Ini hasilnya. Wa qalu qulubuna ghulf. Karena menganggap yang dibawa ini enggak sesuai, atau kalau saya ikuti enggak benar. Congkak untuk menolak kebenaran itu sekali-kali mengatakan aku lebih pandai darimu. Atau caranya mengatakan sudahlah, nggak perlu nasihat dan teguran atau argumen, hatiku sudah penuh dan tertutup untuk mendengarkan hal-hal semacam ini. Dan ini ayat masih berjalan sampai hari kiamat. Siapa orang yang menolak kebenaran bukan karena kebenaran kurang argumen, tetapi kebenaran itu kalau ia terima, ia akan memperoleh konsekuensi mengikuti kebenaran itu dengan hal-hal yang mungkin sepintas akan menjatuhkan dirinya, akan merugikan kepentingan pribadinya, akan menjatuhkan golongannya, sehingga untuk menolak bukan karena dalil nggak kuat, tetapi cuman karena nanti akan kita baca hasadan min indi anfusihim, karena dengki, bagian, atau karena melampaui batas. Minggu yang lalu kita bahas bahwa tidak ada kesombongan dan kecongkaan melebihi menolak kebenaran. Enggak ada. Tidak ada sombong yang semacam itu. Sombong yang paling dahsyat ialah ketika orang menolak kebenaran. Setiap manusia yang menganggap dirinya sempurna sehingga ia memperoleh kebodohan dari anggapan itu untuk meremehkan yang lain, menghina yang lain, menolak kebenaran karena anggapan ia sudah pandai, ia akan berkata qulubuna ghulf. Ini saya nggak pernah dengar hal-hal semacam ini. Ini tidak ada. Aku lebih pandai.
Orang apabila hidupnya mencari kebenaran, maka ia akan tunduk di hadapan kebenaran, apapun resikonya dan siapapun yang membawanya. Tetapi kalau orang menyembah dirinya, menyembah egonya, maka ia jadikan kebenaran itu harus sesuai dengan ego dan kepentingan dirinya. Orang kalau diberikan satu argumen yang pas, kemudian ia cuma berkata untuk menolak kebenaran, dan diri dan hati kecilnya pun tahu kalau dia tidak bisa menolak, cuman ingin menutupi rasa malu dan supaya tidak gengsi, dia akan mengatakan qalu qulubuna ghulf, penuh. Orang yang berkata ini nggak pernah saya dengar, itu orang congkak. Kalau dia berkata ini saya nggak pernah dengar, coba di mana sebenarnya letaknya itu? Itu orang yang ingin mencari kebenaran. Karena Ar-Rasulul A'zam, tidak ada manusia sempurna seperti Rasulullah. Tidak ada ilmu yang dimiliki makhluk siapapun semenjak Adam sampai manusia terakhir yang dimiliki Rasulullah. Tidak ada. Tetapi Allah masih memerintahkan Rasul untuk berkata, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikan aku tambahan ilmu. Sayyidul wujud. Apabila ada orang menganggap dirinya sudah alim, tidak perlu mendengarkan yang lain, atau orang menolak kebenaran dengan anggapan hatiku telah penuh ilmu, atau dengan anggapan cuman ini tidak pernah ada, ini tidak pernah ku dengarkan. Oke, kalau belum pernah engkau atau Anda dengarkan, kalau belum didengarkan, mari didengarkan. Karena orang berkata ini tidak ada atau tidak saya dengarkan, itu ingin berkata seluruh ilmu dari timur sampai barat, seluruh kitab dari timur sampai barat telah kubaca semuanya dan ini tidak ada. Itu seperti itu, orang itu akan mengatakan aku tidak menemukan. Wa qur rabbi zidni ilma. Rasul pernah bersabda, al hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang kaum mukmin, maka ditemukan dimanapun, maka ia lebih berhak untuk mengambilnya. Kalau mukmin yang mencari kebenaran, maka dia akan menimbah kebenaran dari siapapun, akan menambah dan mendengarkan kebenaran dari siapapun. Bukan akan berkata wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai wa fi adhanina waqrun. Hati kami telah ada tutup, enggak mampu masuk lagi sesuatu. Telinga kami tertutup. Itu adalah cermin manusia congkak, manusia menolak kebenaran. Wa qalu qulubuna ghulf, dan inilah Yahudi. Ini bangsa Israel dan bangsa Yahud yang selalu menganggap selain mereka hina, ini yang keluar. Yang menganggap selain dari mereka sesat, ini akhirnya yang keluar. Selain dari mereka tidak perlu dihargai, ini akhirnya yang keluar. Menganggap di atas, paling atas. Mereka kan selalu berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Kemudian sampai ayat meneruskan, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Kalau kalian teriak-teriak mengaku anak Tuhan, kecintaan Allah dan kecintaan Tuhan, kenapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Bal antum, sebenarnya kalian basyarun mimman khalaq, manusia biasa seperti ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Manusia akan menjadi mulia dengan hak yang mulia itu ketika ia ikuti. Manusia akan jadi hina siapapun ia dengan kehinaan kebatilan yang ia ikuti. Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata hati kami telah penuh, enggak bisa dimasuki sesuatu lagi. Atau mereka berkata hati kami telah ada tutupan, ada tertutup, nggak bisa mendengarkan sesuatu lagi dari kalian, atau hati kami adalah sudah penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan sehingga tidak mampu menerima apapun yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi.
Ayyuhal ikhwah, jangan pernah kita mengkaji tafsir Al-Quran atau membaca Al-Quran kemudian kita anggap ketika Allah menceritakan mengenai umat-umat terdahulu itu sekedar cerita selesai yang telah lewat dan selesai. Banget. Setiap cerita, setiap kandungan Al-Quran adalah mengajak berdialog dengan kita, mengajak kita untuk ikut mengambil pelajaran darinya. Setiap cerita umat terdahulu ketika mereka menyimpang kebenaran, kemudian kita menyimpang, maka nasib kita dengan mereka sama, tergolong orang yang menyimpang kebenaran. Dan begitulah Al-Quran. Al-ibra bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Begitu para ahli tafsir menyebutkan, ibrah, kalimat yang ada, lafaz-lafaz yang ada itu yang akan memberikan arti, bukan cuma sebab nuzul ketika terjadi. Walaupun sebab nuzul perlu dikaji. Ketika kita membaca ini, kita juga melihat diri kita bahwa menghadapi al-haq, mendengarkan argumen hak, tidak boleh kita membanggakan diri atau congkak dengan ilmu yang kita miliki, apapun kita dengar. Apabila itu benar, maka selayaknya kita ikuti kebenaran, setidaknya kita iyakan kebenaran itu. Apabila itu salah, maka kita wajib untuk menolak apa kesalahan itu. Nahnu atba'ud dalil haitsuma yamilu namil. Begitu orang berkata, kami adalah pengikut dalil, di mana ada dalil yang kuat, di situ kami ikuti dalil tersebut, tanpa ingin memojokkan, menghina, meremehkan yang lain, tetapi semua kita adalah ingin mencari kebenaran. Dan apabila kita mendengarkan kebenaran, jangan pernah kita berkata seperti teriakan mereka, waqalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, hati kami penuh dengan ilmu-ilmu, enggak memerlukan ilmu Muhammad lagi. Hati kami telah tertutup sehingga tidak ada tempat lagi untuk menerima apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini luas. Imam Ali, pintu kota ilmu Rasul, beliau selalu menegaskan bahwa setiap orang menepuk dadanya berkata, "Ya alim, aku orang berilmu," yakinilah bahwa dia orang bodoh. Karena ilmu ini tidak pernah akan selesai. Diriwayatkan dari al-a'immah ahlul bait, disebutkan kepada Rasul bahwa Rasul pernah bersabda, "Arba'a la tashba' min arba'." Ada 4 sesuatu enggak pernah puas dengan 4. Ardhun min matar, tanah, bumi enggak pernah puas dengan hujan, selalu masih mengharapkan hujan. Untha min zakar, wanita dengan lelaki enggak pernah akan selesai. Kemudian ainun min nadhar, mata enggak pernah puas dengan memandang, selalu ingin memandang. Dan yang keempat, alimun min ilmin, orang berilmu enggak pernah puas dengan ilmu, selamanya dia akan menuntut, dan di hadapan ilmu selamanya dia menganggap dirinya belum punya sesuatu. Rabbi zidni ilma. Yang minta berbicara begitu adalah Rasulullah, diperintah Allah untuk berkata, Rabbi zidni ilma. Maka siapa lagi selain, kalau sudah Rasulullah diperintahkan itu, maka yang lainnya lebih wajib setiap saat mengambil ilmu dan menuntut ilmu. Dan apabila mendengarkan sesuatu, menerima dengan baik. Apabila benar, dia memiliki kewajiban untuk mengikuti dan membenarkan kebenaran itu. Kalau kiranya menurut dia sekarang, dia tolak. Karena itu Allahu Akbar. Kalau kita membaca surat Al-Quran dalam surat Zukhruf, kalau saya tidak salah, ketika Allah ingin mensifati orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal itu enggak selamanya selalu menepuk dadanya, aku sudah pandai, enggak perlu tambahan dari kamu, hatiku sudah tutup. Tapi malah Allah menceritakan dalam Al-Quran sifat-sifat orang berakal itu ialah yang mau mendengarkan semua ilmu. Allah berfirman, "Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mendengarkan, merenungkan semua ungkapan, semua pembicaraan, semua ilmu, kemudian
fayattabi'una ahsana, mengikuti yang terbaik. Kemudian ulaika alladzina hadahumullah, orang yang mendengarkan, mengkaji, membaca, kemudian mengikuti yang terbaik, mereka itu yang memperoleh petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Jadi orang berakal itu bukan kalau disodorkan ilmu, saya sudah tahu. Orang berakal itu menurut Al-Quran, kalau disodorkan ilmu kebenaran, dia terima. Dan kemudian dia punya kewenangan, Allah berikan kepada dia wewenang untuk menerima apabila baik dan mengikuti yang terbaik. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jangan ada orang teriak, hati kami telah penuh, tidak lagi mampu dimasuki nasihat-nasihat yang baru atau pelajaran-pelajaran yang masih akan datang, karena kami telah puas dan cukup. Waqalu qulubuna ghulf. Tetapi ungkapan mereka ini dalam surat An-Nisa yang tadi saya bacakan 155 dihitung oleh Allah sebagai kesalahan yang pernah mereka lakukan. Allah gandengkan ungkapan ini dalam rentetan ketika mereka melanggar perjanjian, ketika mereka berkufur kepada Allah, ketika mereka membunuh para nabi, dan ketika mereka mengungkapkan kalimat ini. Coba kita dengarkan bersama firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 155. Fabima naqdhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Karena mereka mengingkari perjanjian yang Allah berikan pada mereka. Pertama, karena kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, karena mereka membunuh para nabi tanpa memiliki dalil kebenaran. Ketiga, keempat, karena mereka berkata, hati kami telah penuh, hati kami telah penuh dengan ilmu, dan hati kami tertutup. Artinya Allah gandengkan orang yang menolak kebenaran dengan alasan hati kami telah penuh ilmu, atau hati kami telah tertutup, gak mampu lagi menerima sesuatu yang baru. Allah gandengkan ungkapan songkak dan sombong ini dengan membunuh para nabi, berkufur terhadap ayat-ayat Allah, dan mengingkari janji karena besarnya dosa orang menolak kebenaran, karena kecongkaan dirinya sendiri. Wa na'udzubillah. Wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata hati kami tertutup, ada ghilaf, atau hati kami telah penuh dengan ilmu. Allah menolak anggapan hati penuh dengan ilmu. Allah menolak hati tertutup, gak lagi mau menerima. Allah tolak ini. Ini alasan yang jelek, ini alasan kecongkaan. Karena itu spontan Allah menyebutkan wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullah bikufrihim. Bukan hati mereka penuh dengan ilmu, bukan hati mereka gak mampu lagi menerima tambahan, tapi memang mereka telah terkutuk. Mereka telah dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena kekufuran mereka. Bal la'anahumullah bikufrihim. Al-la'nu at-tardu min rahmatillah. La'an itu adalah mengusir dari rahmat Allah. Mengusir. Allahu Akbar. Makhluk yang pertama mendapat kutukan laknat ini iblis, sehingga menjadi makhluk yang paling terkutuk dan jauh dari rahmat Allah. Dalam kajian renungan kita terhadap doa Kumel pernah kita bahas bagaimana besarnya rahmat Allah dan bagaimana manusia tidak pernah mampu hidup sedetik bahkan kurang lepas dari rahmat Allah.
Tetapi ini kalau laknat itu artinya diusir dari rahmat Allah, bukan sekedar enggak memperoleh, tapi diusir. Kalimat tarada itu mengusir. Dan kalau yang mengusir ini Allah, maka enggak bisa kita bayangkan sampai di mana jauhnya usiran itu. Karena segala sesuatu itu adalah masih merupakan tergantung dengan yang melakukannya. Satu contoh, kalau saya berikan batu kecil, saya berikan kepada anak umur 2 tahun untuk lempar, maka lemparan anak itu terhadap batu sesuai dengan kekuatan dia, mungkin 1 meter, 2 meter. Anak lebih besar lagi, umur 10 tahun, lebih jauh lemparannya. Anak lebih dewasa, kuat, mampu, mungkin lebih jauh. Dan maha suci Allah untuk contoh, ketika Allah mengusir, Allah yang mengusir, pasti usirannya akan jauh dan gak mampu kita bayangkan bagaimana jauhnya makhluk yang diusir Allah dari rahmatnya, sehingga gak pernah memperoleh rahmat Allah. Wa na'udzubillah. Bal la'anahumullah bikufrihim. Allah mengutuk mereka, mengusir mereka dari rahmat Allah karena kekufuran mereka. Kemudian Allah menyebutkan faqalilam ma yu'minun. Sedikit sekali mereka yang beriman. Ini artinya faqalilam ma yu'minun. Artinya sifatnya iman, sifatnya mukmin, ai sedikit sekali dari mereka yang beriman. Ada yang menafsirkan sifat iman itu sendiri, artinya sedikit sekali keimanan yang mereka miliki dibanding mereka memiliki kekufuran yang lebih banyak. Karena mereka masih beriman kepada Allah, tapi mereka kufur dengan anbiya Allah dan kebenaran, sehingga ada keimanan, tapi sedikit sekali keimanan yang mereka miliki dibanding kekufuran yang ada pada mereka. Atau faqalilam ma yu'minun, artinya dari semua ini yang iman pada Allah dan Rasulnya dan pada ayat-ayat Allah, dari mereka sangat sedikit sekali. Seperti tadi itu dalam surah An-Nisa, akhir An-Nisa tadi, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Allah telah menstempel hati mereka. Di sini Allah melaknat mereka. Di sana Allah menstempel hati mereka. Di sana Allah menyesatkan mereka. Harus kita fahami, tidak ada spontan Allah langsung melaknat atau mengutuk seseorang. Tidak ada awal-awal spontan langsung Allah menyesatkan seseorang. Tidak ada dari start pertama langsung Allah stempel hati mereka sehingga nggak mampu menerima kebenaran. Tidak. Tapi kesalahan makhluk, kekufuran seorang hamba Allah itu menyebabkan Allah melaknatnya, Allah mensesatkannya. Allah tidak akan memberi petunjuk karena perilakunya terlebih dahulu. Tidak ada hati ini Allah berikan, Allah ciptakan manusia kemudian hatinya nggak mampu menerima kebenaran, itu nggak ada. Allah ciptakan manusia semua dengan fitrahnya dan hatinya mampu menerima kebenaran, mampu. Tetapi apabila seorang hamba itu yang mulai mengkufuri, menolak dengan congkak dan semuanya, maka kekufuran, kecongkaan ini menyebabkan hati mereka tertutup sehingga enggak mampu memperoleh petunjuk dari Allah. Dan ketika tidak memperoleh petunjuk dari Allah, maka ia hanya memperoleh kutukan dari Allah, stempel jelek dari Allah, khatamallah, Allah stempel. Tetapi karena apa? Karena mereka terlebih dahulu, seperti pernah kita bahas, fi qulubihim maradun, baru datang fazadahumullahu marada. Karena hati mereka dulu yang sakit dengan perilaku kejam, maka ditambah oleh Allah penyakit itu. Dan sebaliknya, orang mencari petunjuk, ketika mengamalkan petunjuk, ditambah oleh Allah petunjuk demi petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka orang yang melakukan, berusaha untuk memperoleh petunjuk dari kami akan berikan petunjuk demi petunjuk sampai ia menjadi orang yang sukses. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullah bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Sedikit sekali dari mereka yang beriman, kebanyakan adalah menolak. Kenapa ditolak? Kurang dalil? Tidak. Dengarkan ayat berikutnya.
Dan ini hasil dari mengikuti hawa nafsu, sehingga hati mereka menganggap dirinya sudah penuh dan gak mau lagi menerima. Ini akibat dari hati yang sakit, akibat dari orang cuman menjadikan termometer kehidupan ini adalah kepentingan dirinya dan sekehendak hawa nafsunya dan keuntungan pribadinya, sehingga semua ini kalau cocok dengan dirinya diterima, kalau enggak ia tolak, karena dia lebih menyembah dirinya daripada menyembah pencipta dirinya, yaitu Allah. Karena itu Imam Ali pernah menggambarkan hamba yang paling hina itu adalah budak yang menyembah dirinya, paling hina. Faqalilan ma yu'minun. Terus walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika datang di tengah-tengah mereka orang-orang Yahudi yang hidup zaman Rasulullah ini masihan ya, ketika datang kepada mereka Al-Quran yang dibawa oleh Sayyidil Wujud Muhammad, walamma ja'ahum kitabun, ketika datang kepada mereka kitabun yaitu Al-Quran, min indillah, datang dari Allah yang menurunkan Jibril, turun kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan sifat Al-Quran ini adalah musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan isi Taurat yang ada di tengah-tengah mereka. Al-Quran membenarkan, mengiyakan bahwa Taurat itu pernah turun kepada Nabi Allah Musa. Ketika turun Taurat itu seluruh isinya benar, walaupun akhirnya dirubah oleh tangan-tangan jahil oleh bangsa Yahudi sendiri. Musaddiqan lima ma'ahum, setidaknya yang masih ada di saat itu dengan adanya beberapa perubahan yang mereka robah isi Taurat, setidaknya masih banyak hal-hal yang masih dibenarkan oleh Al-Quran, antara lain keesahan Allah, hari kiamat. Saddiq, Quran datang membenarkan isi Taurat. Kemudian Al-Quran ini membenarkan apa yang ada di tengah-tengah mereka dalam buku Taurat mereka terhadap sifat-sifat Rasulullah. Pernah kita bahas Rabiul Awal tahun lalu ini, bagaimana Rasulullah di kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran ketika menceritakan pada kita bahwa mereka telah mengenal Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi dengarkan kecongkaan Yahudi ketika menolak kebenaran. Harwa nafsu, dengan itu mereka membunuh para nabi karena gak sesuai dengan keinginan pribadinya. Menolak kebenaran dengan alasan-alasan palsu dan bohong bahwa kami lebih pandai, hati kami penuh dengan ilmu, atau hati kami sudah tutup, gak mampu lagi mendengarkan kebenaran. Atau dengan cara ketika datang kitab yaitu Al-Quran dari Allah, membenarkan isi kitab-kitab mereka terdahulu. Wa kanu, dan dahulunya mereka, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dulu mereka bangsa Yahud yang ada di zaman Rasulullah ini, yastaftihun artinya yastansirun, al-istiftah al-istinsar, meminta pertolongan, kemenangan. Jadi begini sebab nuzul ayat ini, disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq, disebutkan oleh buku-buku tafsir lain dengan riwayat-riwayat yang lain. Tapi cerita singkat riwayat itu ialah orang-orang Yahud, mereka telah membaca sifat-sifat Rasulullah dalam Taurat. Mereka yakin akan ada nabi terakhir, pembawa cahaya Allah, petunjuk Allah, juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia dengan kitab yang akan diberi oleh Allah kepadanya. Mereka yakin. Mereka membaca sejarah Rasulullah, mereka menemukan bahwa ia akan hijrah ke Madinah. Maka mereka jauh ratusan tahun sudah datang ke tempat ke Madinah itu untuk menunggu kedatangan Nabi terakhir.
Mereka hidup keliling jazirah. Dan selalu mereka dengungkan, nanti akan ada nabi terakhir di jazirah ini. Kalau mereka sedang berkelahi dengan para musyrikin penyembah berhala, ketika mereka diganggu atau ada pertempuran, mereka selalu berkata begini, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan nabi terakhir yang akan kamu utus di sini, berilah kami kemenangan untuk mengalahkan mereka. Ini doa mereka. Dan mereka pun ungkapkan, kalau kalian sekarang merepotkan kami, memerangi kami, menyulitkan kami, kami sebentar lagi akan datang seorang nabi terakhir. Dengan nabi itu kami akan hancurkan kalian wahai penyembah berhala. Ini mereka yastaftihun, artinya yastansirun, memohon pertolongan dari Allah dengan nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-istiftah itu al-istinsar. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kana yastaftihu bisa'alikil muhajirin. Rasulullah sering meminta oleh Allah pertolongan, kemenangan dengan orang-orang yang miskin dari kaum muhajirin. Atau riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, innama nasarallahu hadhil ummah bi du'afaiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sebenarnya Allah memenangkan umat ini karena orang-orang yang lemah di tengah-tengah mereka, doa mereka, ikhlas mereka, dan salat mereka. Rasulullah pun pernah bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian ini memperoleh kemenangan dan pertolongan dan memperoleh rizki karena orang-orang yang lemah di antara di tengah-tengah kalian. Karena itu orang lemah jangan ditindas, karena sebenarnya mereka lah laula syuyukhun rukka wa atfalun rudda wa bahaim rutta la subba alaikumul adzaba sabba. Begitu sabda Rasulullah, kalau bukan orang-orang tua yang sering rukuk atau bungkuk karena tua, dan kalau bukan karena anak-anak kecil yang masih menyusu, kalau bukan karena binatang-binatang masih memerlukan makanan, Allah telah turunkan siksaan untuk kalian, siksaan yang paling pedih. Innama tunsarun wa turzaqun bi du'afaikum. Maka kalau kita melihat orang yang dhaif, mustadhaf, lemah, jangan ditindas, justru belahlah, karena kemenangan, rizki datang dari mereka dan melalui mereka. Wa kanu yastaftihun, orang-orang Yahudi di Madinah ini selalu meminta pertolongan dari Allah atas kebesaran dan nama Nabi terakhir Muhammad. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Orang-orang kafir ini adalah mereka orang-orang penyembah berhala menurut mereka. Karena itu orang-orang Ansor paling cepat menerima dakwah Rasulullah. Paling cepat orang Madinah. Begitu mereka datang di haji, Rasul mengambil kesempatan dalam dakwah pertama, mengumpulkan mereka, diajak diseru, mereka paling cepat menerima karena mereka sudah sering dengar di Madinah dari orang-orang Yahudi nih, nanti akan ada datang Nabi terakhir. Nanti. Karena itu spontan Rasulullah menyampaikan dakwahnya, spontan mereka ingat, oh ini Nabi yang selalu kita dengar dari orang-orang Yahudi di Madinah. Ini Nabi. Cepat orang Ansar mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebelum datang dinanti-nantikan, sebelum datang mereka agung-agungkan, dan mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah melaluinya, memohon pertolongan melaluinya sebelum datang. Tetapi falamma ja'ahum ma'arafu, setelah datang yang mereka kenal ini, setelah datang yang mereka nantikan ini, setelah datang yang selalu mereka mohon kemenangan dari Allah melalui dia ini, falamma ja'ahum ma'arafu, setelah datang Nabi terakhir Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ma'arafu yang telah mereka kenal, kafaru bi, mereka yang kafir, enggak menerima Rasulullah.
Dulunya mengeluh-elukan kebenaran itu. Ketika datang kebenaran itu, mereka tolak. Kenapa mereka tolak? Apa enggak cukup bukti dalil yang dibawa Rasulullah? Apakah mukjizat yang dibawa Rasulullah enggak cukup? Apakah argumen-argumen yang menyampaikan kebenaran yang dibawa Rasulullah enggak cukup? Apakah kabur hak yang dibawa Rasulullah? Tidak. Cuman mereka tolak urusannya hasadan min indi anfusihim. Mereka hasud, dengki. Kenapa Nabi yang kami nanti-nanti ini, Nabi yang selalu kami minta pertolongan Allah melaluinya, Nabi yang selalu kita elu-elukan ini, kenapa dari bangsa Arab bukan dari Yahud, dari bangsa Israel? Cuman itu masalahnya. Sekali lagi, ini pun bukan cerita saja, tapi cerita ini masih berjalan. Jangan pernah kita menolak kebenaran, karena kebenaran itu yang bawa orang yang pernah ada sedikit sama kita berkelahi, atau ada kesalahpahaman, atau ada seorang guru yang besar terkenal, kemudian dia memperoleh kebenaran dari muridnya SD, kemudian dia teriak, aku. Selagi itu kebenaran, ikuti kebenaran dari siapapun, selagi benar adalah milik Allah, dan yang milik Allah wajib kita terima siapapun kita. Karena di hadapan kebenaran tidak ada siapapun yang berani mengatakan dia lebih besar dari kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah minallah. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang yang mereka sudah kenal. Aneh. Kalau nggak kenal sih ada alasan, nggak tahu. Tapi Al-Quran lafadznya mim ba'di falamma ja'ahum ma'arafu. Yang datang ini yang mereka kenal. Karena di ayat lain Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Suatu hari insya Allah kita akan kaji hasud dalam Al-Quran atau dalam riwayat-riwayat Rasulullah. Ini yang menjegal kebenaran. Orang jadi buta matanya, tuli telinganya, gelap hatinya ketika sudah datang hasud. Ini disabdakan Rasulullah bahwa hasud itu adalah membakar, membakar dan menghanyutkan semua kebaikan, seperti api membakar kayu, habis, gelap. Orang-orang yang menolak Rasulullah dari bangsa Yahud mereka kenal. Yang bukan bangsa Yahud, orang Arab sendiri, mereka pun kenal siapa Muhammad. Kenal, bukan nggak kenal. Tahu kalau ini benar, cuman ini yang datang hasud. Seperti iblis. Tahu siapa Adam alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah, diciptakan, kemudian ditiupkan rohnya, disujudkan para malaikatnya. Iblis tahu ini makhluk yang dimanja oleh Allah, dibesarkan, diagungkan oleh Allah. Tapi urusannya kan dia dari tanah, saya kan dari api. Kenapa saya sujud kepada yang dari tanah? Urusannya begitu, hasad. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka mengingkari apa yang dibawa Rasul, sementara istaiqanatha anfusuhum, hati kecil mereka meyakini kalau ini benar. Cuma mereka menolak karena zulman, menzalimi diri mereka dan keadaan, wa uluwan, congkak. Saya nerima dari dia. Ini juga perlu kita merenungkan ayyuhal ikhwah. Karena orang yang enggak merenungkan kandungan Al-Quran, dihitung oleh Allah hatinya tertutup, wa na'udzubillah. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggak merenungkan Al-Quran, ataukah memang hati mereka telah terkunci, wa na'udzubillah. Jangan pernah kita menolak kebenaran cuman kita melihat yang membawa. Lihatlah kebenaran, dan kebenaran itu wajib untuk diikuti siapapun yang membawa. Falamma ja'ahum ma'arafu, setelah datang apa yang mereka kenal, kafaru. Harusnya kan yang pertama iman, justru malah pertama kufur. Bahkan Allahu Akbar, dalam ayat lain bukan cuma mereka mengkufuri Rasulullah,
Bukan cuma mereka memerangi Rasulullah, karena dengki, karena congkak, mereka bahkan berkata kepada penyembah-penyembah berhala, dan mereka tahu bahwa penyembah-penyembah berhala ini kafir menurut mereka, belum menurut Islam. Karena tadi Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladzina kafaru. Orang Yahud melihat orang-orang penyembah berhala ini, mereka adalah kafir semuanya, mereka adalah yang jauh dari Allah. Tetapi karena kebenciannya terhadap Rasulullah dan kebenaran, bukan cuma mereka tolak, bukan cuma mereka perangi, bahkan dengan keji dan keji mereka berkata kepada penyembah-penyembah berhala yang mereka sebut kafir ini, mereka berkata, kalian lebih mulia, lebih baik dari apa yang dibawa oleh Muhammad. Allah berfirman, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ini orang-orang penyembah berhala ini lebih memiliki petunjuk dari Allah daripada orang-orang yang beriman bersama Muhammad. Ini lebih kejam dari Yahudi, ini lebih biadab. Kebenaran nampak terus sudah bukan gak diterima, bukan cuma diperangi, dinisbatkan kepada sesuatu yang mustahil. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Karena ini kemudian Allah meneruskan ayatnya, fala'natullahi 'alal kafirin. Sekali lagi Allah menyebutkan laknat Allah lah terhadap orang-orang yang kafir. Kalau ayat tadi 88 Allah berfirman wa qalu qulubuna ghulf bal la'nahumullah bikufrihim. Ayat ini Allah sebutkan falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin. Penolak. Kemarinnya kamu kenal, kamu yang mengeluh-elukan kedatangannya, sekarang justru malah kamu yang menolak. Yang sebenarnya mereka harus pertama yang menerima. Kalau pakai rasio, sebenarnya mereka yang kenal lebih awal, mereka yang menantikan lebih awal, harusnya ketika datang mereka yang lebih awal menerima. Tapi kepentingan pribadi, dengki, dan penyakit-penyakit congkak, penyakit-penyakit hati termasuk congkak, itulah menyebabkan manusia buta matanya, tuli telinganya, tertutup hatinya. Melihat tembok putih ini, dia akan berkata ini hitam, karena orang yang mengatakan putih ini orang yang gak disenangi. Bukan tembok ini nggak putih, tapi yang mengatakan tembok putih ini nggak sesuai dengan dirinya atau orang yang dibencinya, maka ia akan ngotot, ia mengatakan nggak, ini hitam. Atau ketolnya orang berkata ukfur wala tastalim, lebih baik kamu kufur tapi jangan terima. Atau annar walal ar, lebih baik masuk neraka daripada aku malu menerima. Terakhir Allah sebutkan bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah baghyan an yunazzilallah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Sungguh sangat keji sekali apa yang mereka lakukan ketika mereka menjual diri mereka dengan kekufuran yang mereka berikan. Artinya mereka ini menjual kebenaran, menjual diri mereka dengan apa? Dengan kekufuran yang mereka terima. Sebenarnya mereka mempertahankan diri mereka ini enggak dijual kecuali hanya kepada Allah pemiliknya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Imam Ali menyebutkan annahu laisa li anfusikum thamanun illal jannah fala tabi'uha illa biha. Hei orang-orang yang beriman, sebenarnya kalian ini punya harga, dan harga kalian cuma surga, maka jangan pernah kalian jual kecuali dengan surga. Siapa yang punya surga? Cuman Allah. Berarti jangan pernah kita jual diri kita kecuali kepada Allah pemilik surga, yang sama lainnya enggak berlayak. Fabi'sa mashtarau bihi anfusahum. Sungguh sangat celaka ketika mereka lakukan ketika mereka menjual diri mereka dengan kekufuran yang mereka terima
kekufuran dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Allah dalam Al-Quran sering menggunakan kalimat jual beli ini untuk amal soleh atau amal yang selain gak soleh. Karena manusia ketika beriman dan beramal soleh, sebenarnya dia telah memperoleh harga dirinya untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka dan bencana. Dan sebaliknya ketika seorang kufur dan menyimpang dari ketentuan Allah karena kepentingan pribadi dan kepentingan yang sangat enggak berharga, maka seakan-akan dia telah menjual dirinya kepada syaitan dengan harga yang murah dan ia akhirnya pergi kepada jahannam wa na'udzubillah. Kenapa mereka jual dengan menolak, dengan berkufur? Bagian an yunazzilallah min fadlihi ala man yasha min ibadih, karena melampaui batas kedengkiannya, kecongkaannya. Karena kenapa Allah turunkan Quran kepada Sayyidil Wujud Muhammad, bukan kepada bangsa mereka Bani Israel? Urusannya itu saja. Dengki kenapa Allah turunkan kepada selain mereka. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka memperoleh kembali dengan kemurkaan dan kemarahan Allah. Dan untuk orang-orang kafir selalu memperoleh siksaan yang hina. Ayyuhal ikhwah, insyaallah ayat terakhir ini ketika mereka menjual diri mereka akan kita bahas lebih lanjut lagi dalam pertemuan yang akan datang. Tapi jelas orang yang menolak kebenaran apapun alasannya, orang yang menyembah dirinya sendiri, orang yang menjadikan kepentingan pribadi di atas hak, orang itu akan zigzag dalam kehidupannya dan setiap saat akan nampak kebodohan, setiap saat akan nampak kebodohan dari dirinya, dan bahwa ternyata ungkapan-ungkapan dan alasan-alasan itu mereka karang-karang untuk cuman menyelamatkan dirinya karena dengki dan hasad. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.